Halo Sobat Sehat, selamat datang di program terbaru Klinik Kian Sehat, yaitu Podcast Kian Sehat. Saya Intan, saya akan menemani podcast pada hari ini. Nah, untuk tamu pertama, kita ada Dr. Dudi, yaitu spesialis konservasi gigi. Mungkin bisa dijelaskan dulu dok, kegiatan sehari-hari ini apa dok biasanya? Ada praktek atau mungkin ada mengajar juga dok? Ya, terima kasih Bu Intan. Saya sehari-hari adalah sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Kemudian kalau sore praktek seperti hari ini adalah jadwal di Kian Sehat gitu. Oke. Nah, selain di Klinik Kian Sehat, apakah ada praktek di tempat lain dok? Ya. Selain di Kian Sehat, saya juga punya praktek di Ujung Berung. Jadi 2 hari di Kian Sehat dan 2 hari di Ujung Berung. Oke. Nah, kalau boleh tahu dok, untuk spesialis konservasi gigi ini apa sih dok sebetulnya? Ya, spesialis konservasi gigi ini adalah spesialis yang mempertahankan gigi agar tidak dicabut ya, ininya ya, konservasi itu. Nah, bidang konservasi ini terdiri dari 2 cabang utama sebetulnya. Yang pertama adalah endodontik dan yang kedua adalah restorasi. Nah, di mana restorasi ini adalah ilmu pengawetan berupa penambalan ya. Jadi kalau misalnya gigi itu berlubang, kemudian kalau bisa langsung ditambal ya kita tambal. Nah, itu adalah ilmu restorasi. Kemudian juga selain penambalan juga kita juga mengerjakan pasien-pasien yang harus dirawat secara estetik, misalnya veneer ya, veneer sekarang kan lagi tren tuh veneer ya, veneer. Tapi kalau kita di bidang konservasi, spesialis konservasi itu veneernya adalah veneer yang direct atau yang langsung ya, karena veneer itu ada 2, yaitu veneer direct dan veneer indirect. Nah, kalau veneer direct dikerjakan oleh spesialis konservasi, kalau veneer indirect atau tidak langsung dikerjakan oleh spesialis prostodontik. Oke, apa itu dok bedanya dok? Nah, kalau veneer direct kita seperti restorasi biasa, seperti penambalan biasa, yaitu dengan cara menambal dengan bahan yang sewarna dengan warna gigi, yaitu resin komposit, secara langsung di gigi. Tetapi biasanya itu pada gigi-gigi anterior yang mengalami karies atau gigi berlubang, atau juga yang mengalami gigi fraktur atau patah giginya karena kecelakaan atau karena trauma yang lainnya. Nah, atau mungkin juga karena struktur emailnya yang rusak, misalnya karena kelainan bawaan misalnya ya, giginya rapuh, kemudian menyebabkan secara estetik jadi terganggu. Nah, kita bisa lakukan veneer. Nah, kemudian cabang yang kedua adalah endodontik. Nah, endodontik ini adalah kita melakukan perawatan terhadap saluran akar giginya. Nah, di dalam gigi itu kan ada pulpa gigi. Nah, di dalam gigi itu terdiri dari mahkota dan akar. Nah, di dalam mahkota dan akar itu ada pulpa gigi, ada saluran akarnya. Nah, perawatan endodontik itu adalah perawatan yang membersihkan saluran akar dari jaringan-jaringan yang kotor tadi, infeksi dan sebagainya, sehingga gigi yang sudah mengalami nekrosis ya atau mati gitu, kita bersihkan terlebih dahulu saluran akarnya, kemudian dilakukan sterilisasi. Setelah dilakukan sterilisasi, kemudian diisi dengan bahan dan obat. Setelah itu baru atasnya ditambal gitu. Jadi itu adalah perawatan. Tanpa harus mencabut gigi ya dok ya? Tanpa mencabut gigi, karena ilmu konservasi gigi itu adalah ilmu mengawetkan gigi atau mempertahankan gigi agar tidak dicabut gitu. Biasanya untuk pelayanan di konservasi gigi ini apa aja dok? Contohnya? Ya, di konservasi itu banyak sebetulnya perawatan yang bisa dilakukan. Tadi selain kita bisa melakukan penambalan, kemudian perawatan saluran akar, kemudian juga veneer, ada bleaching, kemudian juga ada penutupan diastem, atau diastem itu seperti celah, misalnya pada orang-orang tertentu di gigi depannya ada celah antara gigi yang satu dengan gigi yang lain. Nah, kan kelihatan jelek ya. Betul. Nah, kita bisa tutup, itu diastem closure namanya. Jadi penutupan diastem. Kemudian juga kita dengan teknologi sekarang kita juga bisa membuat mahkota secara
direct dengan atau secara langsung dengan menggunakan komposit, atau kita misalnya tadi membuat bridge atau gigi yang seperti jembatan gitu ya. Nah itu juga bisa kita melakukan dengan resin komposit sekarang. Oke. Nah, ini kan untuk bagian kedokteran gigi ini banyak sekali dok ya jenis spesialisasinya. Nah, kira-kira untuk orang-orang awam ini kan bingung dok, kalau misalnya ada keluhan harus ke dokter umum atau ke dokter spesialis. Nah, itu mungkin ada saran dari dokter supaya untuk masyarakat bisa gampang mengetahuinya dok. Betul. Terima kasih. Sebetulnya dokter gigi umum dengan dokter gigi spesialis mempunyai kompetensi masing-masing. Ya, jadi ada batasannya yang bisa dikerjakan oleh dokter gigi umum dan ada batasannya yang harus dikerjakan oleh dokter gigi spesialis. Nah, kalau misalnya keluhannya atau kelainannya mungkin yang sederhana, misalnya bolongnya atau kariesnya kecil misalnya ya ke dokter gigi umum juga bisa ya. Tetapi kalau misalnya harus sudah dilakukan penambalan yang besar, sangat besar sekali yang membutuhkan keahlian khusus misalnya, atau misalnya biasanya kalau udah terlalu besar giginya berlubang, itu biasanya harus disertai dulu perawatan saluran akar. Nah, pada kasus perawatan saluran akar yang tadi yang sulit mungkin ya itu harus spesialis gitu. Tapi untuk perawatan saluran akar yang sederhana, misalnya pada gigi depan ya, itu juga merupakan kompetensi dari dokter gigi umum. Jadi boleh kontrol ke dokter gigi umum. Tapi kalau misalnya gigi yang belakang dan sulit posisinya, kemudian juga akarnya bengkok dan sebagainya, itu biasanya adalah ranahnya kompetensi dari spesialis konservasi gigi gitu ya. Ya. Kayaknya nih dokter udah banyak mengenai kasus ya dok ya. Kira-kira ada nggak nih paling banyak tuh keluhannya apa dok kalau misalkan banyak datang ke dokter konservasi gigi gigi ya. Nah, kalau merujuk kepada riset kesehatan dasar Riskesdas 2018, penyakit yang paling banyak adalah karies gigi atau gigi berlubang, itu yang paling banyak ya. Nah, akibat dari karies atau gigi berlubang ini kalau tidak dirawat atau tidak ditambal, itu akan menyebar terus dan sampainya akhirnya bisa menyebabkan kematian pulpa yang ada di dalam gigi tersebut. Nah, kalau itu sudah terjadi kematian pulpanya, ya harus dilakukan perawatan endo terlebih dahulu tadi ya, perawatan saluran akar terlebih dahulu, baru setelah itu dilakukan penambalan ya. Makanya kalau misalnya ada gigi berlubang yang belum terlalu besar dan masih memungkinkan untuk segera ditangani, saya kira secepatnya harus ke dokter gigi. Karena kalau sudah sampai ke pulpa itu perawatannya lama pasti ya. Tetapi kalau misalnya bolongnya kecil gitu ya, tidak terlalu besar, itu bisa langsung dilakukan penambalan saat itu juga ya. Itu barangkali. Oke. Nah, kalau misalkan ada dokter mungkin ada tips-tips tertentu nih untuk para masyarakat gitu ya. Tips untuk menjaga kesehatan gigi apa dok kira-kira? Ya. Yang paling utama untuk mencegah agar gigi itu tidak berlubang, yang pertama adalah sikat gigi. Itu yang paling penting ya. Sikat gigi waktunya adalah pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, yang sering salah pengertian adalah malam sebelum tidur. Nah, kadang-kadang apalagi anak-anak ya, biasanya gosok giginya sore sekalian mandi gitu ya. Kemudian setelah gosok gigi kan sambil nonton, makan lagi. Nah, kalau makan lagi kan kotor. Jadi pada saat tidur dalam kondisi mulutnya kotor. Nah, itu sering sekali mempercepat terjadinya karies pada gigi tersebut. Nah, kalau pagi biasanya bisa kita mau sekolah atau mau kerja biasanya gosok gigi dulu ya. Jadi dua kali dalam sehari itu adalah wajib untuk menyikat giginya. Itu yang paling pertama, menyikat gigi. Yang kedua adalah kita menjaga ataupun makanan-makanan yang manis, yang asam itu dikurangi lah. Jadi jangan terlalu banyak gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi jangan terlalu banyak. Dan jangan lupa habis makan yang manis-manis dan yang lengket-lengket itu tidak lupa untuk menggosok gigi ya, agar
makanan lengket. Kalau lengket kan kalau hanya kumur itu tidak lepas ya. Betul. Jadi, nah kalau makanannya tidak lepas ya, kita ingat bahwa di dalam mulut ini banyak sekali bakteri, banyak sekali kumannya yang nanti bakteri ini akan memetabolisme sisa makanan yang ada di gigi tersebut yang akan menghasilkan asam. Nah, asamnya tersebut yang akan melarutkan jaringan emailnya sehingga emailnya akan larut dan lama-kelamaan menjadi lubang. Setelah lubangnya semakin dalam, tadi ya kena ke pulpanya, sakit, kemudian ya terus infeksinya menjalar ke saluran akar gitu. Itu proses gigi. Wah, ini yang penting berarti dok ya, harus sikat gigi terus ya dok ya. Gigi, kemudian mengurangi makanan yang manis dan lengket, yang asam juga. Kemudian yang sederhana sebetulnya kalau habis ngemil atau ini kumur-kumur itu akan sangat membantu gitu ya. Ya. Kalau untuk kumurnya harus dengan cairan tertentu atau dengan air putih? Sebetulnya ya dengan air putih biasa juga itu sudah sangat bagus gitu. Tapi kalau misalnya tadi boleh kita menggunakan obat kumur ya, obat kumur. Tapi kita harus hati-hati. Biasanya obat kumur tidak disarankan untuk dipakai setiap hari. Jadi obat kumur itu biasanya selang-seling lah gitu ya. Jadi jangan terus selama sebulan 2 bulan terus pakai obat kumur. Khawatir nanti bakteri yang komensal yang harusnya ada di dalam mulut itu karena terlalu sering menggunakan obat kumur jadi mati semua. Nah itu juga tidak bagus karena ada bakteri-bakteri tertentu yang harus ada di dalam mulut gitu. Nah, untuk membuat keseimbangan di dalam rongga mulut. Nah, kalau misalnya bakterinya semua mati misalnya, ya karena penggunaan obat kumur yang terus-menerus nanti akan menyebabkan mulut menjadi kering atau istilah kedokteran giginya adalah serostomia gitu. Jadi mulutnya kering, kemudian gampang sariawan dan ya gampang penyakit infeksi lain gitu ya gitu. Baik dok, nah ini sarannya sangat baik. Kemudian terima kasih juga sudah datang dok, menyempatkan waktu untuk melakukan podcast bersama kami. Oke, untuk saat ini, sekian ya dok ya. Terima kasih atas waktunya dok. Terima kasih. Oke sobat sehat, nah cukup sekian ngobrol kita dengan Dr. Dudi hari ini mengenai dokter spesialis konservasi. Apabila sobat sehat ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komentar dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.